Shalom. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Warta Jemaat. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 4120017947 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau diserahkan melalui ketua wilayah maupun anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatiannya. HUT GKJ Cimahi dan Perjamuan Kudus Reguler. Kebaktian hari ulang tahun ke-15 GKJ Cimahi akan dilaksanakan pada Minggu 21 Februari tahun 2021. Sekaligus akan dilayankan perjamuan kudus reguler. Persiapan perjamuan kudus dilaksanakan pada kebaktian hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Jemaat, marilah kita memulai ibadah ini. Jemaat, saya undang berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Umat dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 66 di gunung dan di lurah. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu,
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berubah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat, marilah menyanyikan Kidung Jemaat 144 bagian B, bait yang pertama. Suara Yesus kudengar. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ 103 bait yang pertama dan kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia.
untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan yang saat ini sedang kami alami. Memiliki tantangan ya Allah. Akan tetapi kami yakin kuasa Tuhan jugalah yang akan memampukan dan menguatkan kami untuk dapat dalam hidup kami menyatakan kasih Allah di dalamnya. Urapi hamba-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini dapat berikan kesempatan untuk berkumpul bersama, menyaksikan, mendengarkan sabda Tuhan di hari Minggu ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini secara umum biasanya juga diperingati dengan hari Valentine. Ya, hari kasih sayang. Di tanggal 14 Februari. Hal yang menarik dari kisah mengenai seorang Romo Valentinus ini, Ibu Bapak bisa lihat, saudara-saudara bisa melihat cerita dan kisahnya di Google mengenai dan bagaimana kiprah dan juga bagaimana kisah ini ada. Meskipun banyak orang juga berargumen ini hanya seperti dongeng gitu ya. Akan tetapi terlepas dari itu semua, hal yang menarik adalah bagaimana kita diajak untuk memberikan cinta kasih sayang kita kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali gitu ya. Ya, kita tahu juga meskipun di negara kita yang saat ini simbol-simbol keagamaan begitu rupa untuk dapat dipertentangkan di dalamnya, sehingga apa yang terjadi Valentine juga beberapa waktu belakangan ini tidak dimaknai gitu ya. Akan tetapi hal yang positif kalau kita lihat
Bagaimana kita dapat memberikan cinta kasih kita, gitu kan? Dalam waktu perjalanan kehidupan kita. Ibu bapak saudara kasih Tuhan Kristus, tapi bukan itu yang akan kita bahas bersama. Kita akan melihat tema kita, menyatakan kemuliaan Allah. Iya, nampaknya dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah, hal yang pertama yang dapat kita lihat adalah di hari ini, apa itu? Hari kasih sayang. Kita dapat menyatakan kemuliaan Allah melalui apa? Cinta kasih kita kepada siapa? Banyak orang di sekitar kita yang kadang bahkan sering mungkin kita sakiti. Maaf, disadari atau tidak. Yang kadang ucapan kita atau saat ini WA kita, jari jemari kita justru kadang bahkan sering menyakiti, melukai orang. Yang kita sendiri tidak sadari itu. Ayo kita bersama diajak untuk mengintrospeksi diri kita. Terlebih di tengah-tengah pergumulan kehidupan pandemik yang kadang bahkan sering menyebabkan banyak orang menjadi sensitif dalam mengambil sikap, dalam mengambil kebijakan, keputusan. Ini dia. Oleh sebab itu, dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah, yang pertama, kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita dapat mengasihi, menyayangi orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Baik itu ring satu di dalam kehidupan, suami, istri, anak-anak, orang tua. Ataupun ring berikutnya, apa itu? Teman persekutuan, teman dalam ibadah gitu ya. Mempersiapkan ini itu yang kadang bahkan seringnya tadi saya sampaikan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik di dalam WA, yang kita sudah sharekan itu melukai hati. Saat ini kita diajak dalam rangka apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Karena hari ini merupakan hari transfigurasi. Sebelum kita minggu yang akan datang besok, ada dua hal yang menarik, bahkan tiga. Yaitu apa? Kita memasuki minggu Prapaskah pertama. Dan kita juga akan melangsungkan perjamuan kudus. Dan bertepatan juga dengan HUT GKJ Cimahi. Tanggal 21 minggu depan. Oleh sebab itu, ayo bersama-sama kita berkemas diri untuk memperbaiki, menyiapkan kasih Allah untuk menyambut apa? Ya, Prapaskah. Ini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah. Ungkapan ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Saat kita membaca bagian ini, kita dapat melihat kembali. Melihat apa? Formulasi. Formulasi apa? Baptisan. Inilah bagian yang kedua. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita melihat bacaan ini, kita teringat dengan baptisan Tuhan Yesus. Saat malaikat pun mengungkapkan keberadaan siapa jati diri Yesus. Kita dapat melihatnya pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ungkapan ini ingin menyatakan bagaimana awal dari proses pelayanan Yesus. Sampai dia memilih muridnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ungkapan ini di bagian yang kedua ini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, merupakan bagian persiapan. Persiapan apa? Saat Tuhan Yesus memasuki atau mengikuti jalan Via Dolorosa. Akan tetapi hal yang menarik adalah di bagian yang kedua ini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini menjadi juga sebagai satu perintah dari Allah. Untuk apa? Kita sebagai anak-anaknya untuk mau mendengarkan. Mendengarkan siapa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Untuk saat ini mungkin mendengarkannya bukan seperti yang kita sedang berbicara atau kita sedang berdoa tiba-tiba ada suara gitu ya. Nah, kalau itu terjadi ya bisa saja memang terjadi. Akan tetapi jikalau itu terjadi mungkin kita justru malah lari gitu kan. Akan tetapi bagaimana mendengar suara Allah adalah bagaimana kita mencoba untuk merefleksikan diri, membaca kitab suci, merenungkan karya Allah. Dan kita aktualisasikan dalam kehidupan. Terlebih di tengah pergumulan kehidupan yang kita alami ini. Dampak dari COVID-19 kita sudah dapat lihat. Hampir 1 juta di Indonesia khususnya yang sudah terpapar. Meskipun memang kita lihat juga ratusan ribu sudah dapat sembuh. Akan tetapi juga ada puluhan ribu korban jiwa yang tidak tertolong. Yang mungkin itu adalah orang-orang terdekat kita, rekan sahabat kita. Terlebih lagi mungkin itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Entah itu suami atau istri, atau anak-anak, atau orang tua kita, atau kakak atau adik kita yang menjadi korban. Di tengah-tengah seperti itu, apakah kita masih bisa mendengarkan suara Allah? Di tengah hal yang semacam itu, di tengah kehilangan yang begitu mendukakan hati, apakah kita masih dapat mendengarkan suara Allah? Umat yang dikasihi Tuhan, hari inilah kita diajak untuk dapat belajar bersama. Meskipun berat dan sulit apa yang saat ini sedang kita alami bersama, terlebih ibu bapak saudara yang merasakan kehilangan begitu rupa, kita belajar untuk dapat menyatakan kasih kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kita belajar untuk dapat tetap mendengarkan suara Allah. Apa yang menjadi maksud Tuhan dari semua peristiwa ini. Meskipun suara Tuhan mungkin samar-samar kita dengar. Akan tetapi ayo kita belajar bersama untuk dapat mendengarkan dengan baik. Sehingga pada kesempatan saat ini saya ingin mengungkapkan bela rasa bagi seluruh umat yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah kita, yang telah merasakan kehilangan anggota keluarga. Tuhan akan memampukan untuk ibu bapak saudara bangkit, meliwati semuanya. Karena seperti para murid yang saat ini sedang dipilih untuk naik ke atas gunung menyaksikan kemuliaan Tuhan, berat dan sulit, Tuhan ternyata memakai ibu bapak saudara untuk menyatakan karya Allah, untuk dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan naik ke atas gunung. Gunung apa? Kemuliaan. Meskipun kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, akan tetapi mendengarkan suara Allah itu akan dapat menjadi kekuatan kita bersama. Itu akan menjadikan kita semangat bersama di dalam menghadapi kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Dalam rangka menyatakan kemuliaan Tuhan, tuntun sertai kami ya Allah. Untuk kami juga dapat dengar-dengaran akan kasih Tuhan, suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah pergumulan yang sedang kami alami. Terlebih pergumulan hidup, di mana kami harus menghadapi atau kami yang saat ini sedang terpapar pandemi COVID-19. Atau kami juga yang telah mengalami bagaimana orang-orang yang kami kasihi satu persatu Tuhan panggil. Berat dan sulit ya Allah untuk kami dapat menyatakan kemuliaan Allah. Akan tetapi kami yakin dan percaya dengan kami berusaha di tengah duka cita, di tengah kehilangan yang saat ini sedang kami alami, untuk kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang dengan pandemik ini Tuhan panggil. Kami berdoa di mana beberapa waktu lalu Tuhan juga telah memanggil umat-Mu di sepanjang atau memasuki awal tahun ini ya Allah. Kami yakin ada kuasa Tuhan yang memampukan dan menguatkan. Terkhusus untuk keluarga almarhum Bapak Heri Bintoro yang bulan lalu Tuhan panggil. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan untuk istri dan anak-anak. Mengingat juga rencana di bulan Maret nanti putra terkasih Bapak almarhum Heri Bintoro akan melangsungkan pernikahan. Kuatkan, mampukan ya Allah. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sudah terpapar dan saat ini sudah dapat pulih. Mampukan mereka juga untuk dapat mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam segala hal. Dan bagi mereka yang masih berjuang untuk dapat bangkit dan pulih dari COVID-19 ini, mampukan mereka, berikanlah kekuatan, semangat, motivasi. Meskipun saat ini kami tidak dapat bertegur sapa, akan tetapi melalui media yang ada, kami tetap dapat memberikan kasih kami kepada mereka. Dan berikanlah kami juga kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Untuk kami dapat Tuhan lindungi. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah mulai berjalan, yang sudah mulai dilakukan. Ini menjadi tahap awal adanya pemulihan di dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus doa ini kami serahkan. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah untuk mengiringi persembahan ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang telah mengajarkan kami bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh kasih karunia-Mu, terimalah persembahan kami ini, dan karuniakan kepada kami suatu roh yang benar-benar mau memberi daripada menerima. Berkatilah persembahan ini untuk memenuhi kehendak-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih pula atas sabda-Mu yang telah Kau taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat, saya persilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang akan datang, tanggal 21 Februari, kita akan melayankan, mengikuti sakramen perjamuan. Perjamuan tanggal 21 menjadi suatu momen berharga kita. Pertama, terkait dengan reguler. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, kita menghayati karya Allah melalui keberadaan GKJ Cimahi, yang saat itu GKJ Bandung Barat. Bagaimana kedewasaan dari GKJ Bandung Barat di tanggal 21 Februari. Dan juga dalam rangka kita menghayati 90 tahun perjalanan Sinode GKJ, tanggal 17 Februari, hari Rabu, pada saat juga kita memasuki Rabu Abu, itu menjadi HUT Sinode GKJ. Oleh sebab itu, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut.
Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Sebelum kami akan mengambil sakramen ataupun roti dan anggur perjamuan, mampukan kami untuk dapat mengoreksi diri, kesiapan kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami ya Allah, sehingga Tuhanlah yang melayakkan kami. Roti dan anggur perjamuan kami nikmati minggu yang akan datang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan pada kesempatan saat ini, kami persilakan anggota keluarga yang sudah ditunjuk, baik itu kepala rumah tangga ataupun warga dewasa, dapat menanyakan kesanggupan, kesiapan masing-masing anggota keluarga dalam rangka mengikuti sakramen perjamuan. Kami persilakan. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah kita menanyakan dan kesanggupan kita, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan doa Bapa kami. Diakhiri secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Saat kami sudah dengan kesanggupan diri kami menerima roti dan anggur perjamuan, berarti kami pun siap untuk Tuhan ubahkan di dalamnya. Tuntun sertai kami dalam rangka mempersiapkan dan mampukan kami untuk dapat mengubah kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Allah. Dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan, bait yang kedua. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.